Om Swastiastu, Pak Om Nur. Swastiastu, Selamat Pak. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Selamat pagi, Astungkare sehat dan berbahagia, bagus. Baik, ceria dan Ya. sehat selalu. Saya perhatikan Bapak. Baik, Bapak, untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita kemarin, bagaimana dengan modul ajarnya, Pak? Sudah saya persiapkan, Pak, dan isinya pun sudah saya bikin merujuk kepada pedoman yang sudah ada. Jadi, boleh saya lihat-lihat dulu, Pak, ya? Ya, silahkan. Wah, luar biasa sekali modul Bapak ini lengkap. Saya juga sering mendengar bahwa Pak Nur memang menjadi contoh dalam penyusunan modul yang interaktif dan juga komunikatif sekali dengan siswa. Bapak, terkait dengan observasi yang kita laksanakan sebentar, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sebentar adalah siswa dapat menghitung untung atau rugi dari suatu proses jual beli, dan juga yang kedua siswa dapat menghitung persentase untung atau rugi dari suatu proses jual beli. Nah, itu aja dua, Pak. Wah, luar biasa sekali. Nah, Bapak, terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan, yang akan kemudian Bapak juga berikan kepada anak-anak, selanjutnya apa strategi pembelajaran yang sudah Bapak rancang? Nah, strategi yang sudah saya rancang seperti termuat di rencana pembelajaran, Pak. Saya mau menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, Pak. Kenapa harus berbasis masalah, Pak? Ya, karena permasalahan uang dalam perdagangan khususnya untung dan rugi itu merupakan masalah yang sangat kontekstual menjadi keseharian dari anak-anak kita nanti, Pak. Dan masalah itu akan ditemui setiap hari dalam kehidupannya. Baik, luar biasa sekali, Pak, ya. Saya lihat di sini juga Bapak sudah mencantumkan. Selanjutnya, Pak, nah, untuk mendukung tujuan pembelajaran tersebut, apa media atau alat-alat yang sudah Bapak siapkan? Oh. Nah, mengenai media, bersyukur, Pak, kita sudah mendapat bantuan IFP, itu media utama yang saya pakai, Pak. Di samping itu juga anak-anak akan kami berikan kesempatan untuk langsung ke kantin melakukan proses transaksi jual beli, Pak. Baik, kegiatan terkait dengan penggunaan media tersebut, apakah sudah Bapak mencobanya? Oh, sudah. Untuk media sudah kami persiapkan, sudah kami cek kemarin. Nanti akan kami ajak anak menonton video pendek mengenai transaksi jual beli, dan di bagian akhir akan anak-anak kami ajak membahas soal pada kuis, Pak. Dengan menggunakan kuis, Pak, ya. Wah, luar biasa, sudah penggunaan teknologi juga. Nah, selanjutnya, Pak, bagaimana kemudian Bapak dalam proses pembelajaran nanti merancang penilaian atau asesmennya? Seperti apa, Pak? Saya jadi tertarik ini, Pak. Nah, asesmen yang kami persiapkan, Pak, itu lampiran dari rencana pembelajaran, itu meliputi asesmen formatif, dan di bagian akhirnya kami coba juga pakai kuisnya, itu akan kami perhitungkan sebagai asesmen sumatifnya, walaupun hanya beberapa soal saja, Pak. Baik, terkait dengan area pengembangan yang ingin Bapak dapatkan dalam kesempatan ini seperti apa, Pak? Nah, area pengembangannya di sini adalah pengembangan pengetahuan dari anak-anak, khususnya di bidang permasalahan transaksi, khususnya untung dan ruginya, Pak. Untung dan rugi, Pak, ya. Ya. Baik. Nah, kalau kita kuatkan lagi di modul yang telah Bapak rancang ini, yang Bapak berikan kepada saya ingin mengetahui, Pak, bagaimana kemudian Bapak mengimplementasikan terkait dengan pembelajaran mendalam nih, Pak. Bisa diberikan gambaran sedikit nggak kepada saya, Pak? Nah, dalam benak saya, Pak, mengenai pembelajaran mendalam yang melalui 3 prinsipnya, itu pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, dalam benak saya terlintas seperti ini, Pak. Di awal pembelajaran, anak akan kami ajak menonton video pendek mengenai transaksi jual beli. Dan kami yakini dengan menonton video itu anak akan merasa tertantang untuk tahu lebih banyak lagi bagaimana sih sebenarnya proses transaksi jual beli dari seorang pedagang, sehingga dia bisa menghitung apakah dia untung atau rugi, Pak. Termasuk juga persentasenya, Pak. Nah, sedangkan berkesadarannya atau bermaknanya ini pasti akan memberikan manfaat yang besar pada dirinya sendiri, sehingga pada saatnya nanti ada kegiatan jeda semester, dibuka nanti market day atau kegiatan lainnya, untung rugi bisa dipahami betul. Baik, sudah ada prinsip pembelajaran langsung ke pembelajaran yang mendalam yang luar biasa. Baik, Bapak, untuk selanjutnya bagaimana, Bapak? Kita siap untuk ke kelas melaksanakan observasi? Siap. Nah, terima kasih, Pak. Siap, Pak. Baik, terima kasih, Pak, ya. Kita akan mulai kegiatan ini.
Baik, Bapak, luar biasa sekali ketika tadi saya melaksanakan observasi pembelajaran di kelas, Pak. Saya jujur saja hampir menjawab loh beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan kepada anak-anak karena saya masuk langsung yang merasakan bagaimana menjadi seorang siswa. Nah, Bapak, bagaimana nih perasaan Bapak setelah selesai melaksanakan observasi tadi? Ya, terima kasih Pak atas pujian Bapak. Jujur sebenarnya dalam hati saya masih merasa agak deg-degan Pak dengan keberadaan Bapak di dalam ruangan, tetapi saya abaikan, saya berusaha fokus Pak. Baik, ya saya juga melihat di awal-awal Bapak memang seperti itu, namun kemudian berjalan mengalir luar biasa sekali Pak ya. Nah, saya juga tadi memperhatikan pada saat proses pembelajaran anak-anak sangat antusias sekali. Bahkan ada beberapa yang mencoba saya lihat untuk membuat sesuatu hal untuk mengalihkan perhatian Bapak. Jadi luar biasa sekali. Penggunaan media tadi juga saya perhatikan sudah sangat membantu anak-anak. Apalagi tadi Bapak langsung mengajak anak-anak ke kantin. Ini memang proses pembelajaran dalam pembelajaran mendalam yang sangat diharapkan. Selanjutnya Pak, setelah Bapak kemudian tadi mengajar di sana, menurut Bapak ini ya, bagaimana Bapak bisa memberikan hal-hal yang positif dalam hal keberhasilan mengajar di kelas itu, Pak? Nah, baik Pak. Menurut perasaan saya sendiri, Pak, memang satu hal yang dapat saya sampaikan dari sisi proses, saya rasakan memang anak-anak berproses dengan baik. Peran serta anak-anak hampir semuanya fokus memperhatikan pembelajaran yang sangat dibantu sekali dengan menggunakan IFP-nya Pak. Di saat juga mereka mengerjakan lembar kerja siswa, juga mereka sungguh-sungguh berdiskusi. Nah, walaupun mungkin di satu sisi atau di sisi yang lain masih ada hal-hal yang rasanya masih perlu yang tingkatkan Pak. Utamanya di saat anak-anak kami ajak terjun ke kantin Pak. Baik, luar biasa sekali Pak. Nah, ketika Bapak mengajar tadi, ada nggak hal-hal yang mengganjal dalam diri Bapak? Merasakan Bapak sesuatu kesulitan ketika mentransfer pengetahuan kepada anak-anak? Nah, memang Pak, sebelum saya jelaskan hal itu, tadi masih tertinggal lagi satu, keberhasilan dari sisi proses, kemudian keberhasilan dari sisi pengetahuan terhadap untung dan rugi atau transaksi keuangannya itu Pak. Setelah anak-anak kami sediakan soal kuis 10 butir, itu kan hampir semua anak dapat menjawab dengan benar, dan di saat ditanya semua anak juga acung jempol, acung tangan. Itu kan mencirikan mereka itu sudah memahami dan berani mau menjawabnya. Nah, mengenai hal-hal yang mengganjal Pak, utamanya di saat kami ajak ke kantin, memang beberapa anak yang sudah kita ketahui bersama, seperti yang sering saya laporkan ke Bapak, ada sekitar 2-3 orang anak itu yang tipenya memang agak sulit diatur Pak. Mereka kurang fokus bekerja di kelompoknya untuk mencari data di kantin. Sebagian waktu mereka untuk mengerjakan tugasnya itu sebagian digunakan untuk bermain Pak. Nah, itu kira-kira yang masih mengganjal dalam hati saya Pak. Apakah Bapak sudah memikirkan sebuah langkah untuk mengatasi hal ini ke depannya Pak? Nah, mengenai hal tersebut Pak, memang kami sudah selalu usahakan, namun sampai saat ini hal itu masih saja terjadi walaupun frekuensinya mungkin sudah menurun Pak. Nah, untuk langkah selanjutnya, pertama mungkin saya selalu berkolaborasi dengan guru BK, dengan guru wali kelasnya, tentunya juga dengan Bapak selaku kepala sekolah yang sangat saya hormati, nanti memberikan bimbingan, pembinaan, sehingga beberapa orang anak yang seperti itu fokusnya ke pelajaran itu bisa meningkat. Intinya kami ingin kolaborasi dengan teman-teman Pak. Kolaborasi dengan teman-teman Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, ada nggak kemudian ide-ide juga dari buku-buku yang sering Bapak baca? Sebab saya perhatikan Bapak luar biasa sekali, banyak sekali memiliki buku-buku model-model pembelajaran dan sebagainya yang kira Bapak bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, untuk hal tersebut Pak, setelah saya renungkan, ini kan pembelajaran ini kan dari tahun ke tahun kami lakukan Pak, dengan anak yang berganti. Nah, untuk tahun ini kita bersyukur dibantu dengan media
IFP-nya Pak. Sedangkan untuk ke depan kami sih berpikirnya di samping menggunakan IFP juga kantin, rencananya kami akan mengajak anak-anak itu langsung terjun ke pasar tradisional Pak. Pasar tradisional. Itu. Kemudian yang kedua juga ke pasar modern seperti mart-mart yang ada apapun nama martnya Pak. Sehingga dia dapat pengalaman nyata yang lebih real tentang bagaimana proses jual beli sampai didapatkan untung atau rugi, persentase untung ataupun persentase rugi Pak. Mudah-mudahan dengan pembelajaran dengan pengalaman nyata seperti itu dapat memberikan pemahaman yang lebih dan juga dapat meningkatkan fokus terhadap beberapa orang anak yang tanda kutip yang agak sulit diatur itu Pak. Rencananya sih seperti itu. Mohon Bapak bisa memberikan inspirasi, ada ide kreatif yang lainnya misalnya Pak, atau ini disempurnakan Pak. Baik, luar biasa sekali Pak. Saya rasa ini merupakan sebuah terobosan yang baru untuk sekolah kita Pak, termasuk Bapak yang akan memelopori. Silakan nanti Bapak berkoordinasi dengan bagian administrasi kapan Bapak akan melakukan kunjungan ke beberapa mart atau ke pasar tradisional, biar bisa nanti saya buatkan surat izin Pak ya. Nah, untuk anak-anak bisa merasakan bagaimana pengalaman yang sesungguhnya terkait dengan materi yang Bapak ajarkan. Luar biasa sekali. Saya sangat benar-benar terinspirasi nih Bapak terkait dengan hal tersebut. Baik Bapak, saya rasa terkait dengan kegiatan ini sudah sangat luar biasa sekali. Tetaplah Bapak berkreasi, kreatifnya ditingkatkan terus Bapak, dan jangan lupa Bapak untuk berbagi kepada rekan-rekan guru hebat lainnya. Terima kasih Bapak untuk Terima hari kasih ini, atas sangat luar bimbingan Bapak biasa Kepala. sekali. Oke, terima kasih.